Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada sore hari ini senang sekali saya dapat kembali menyapa Anda semua dalam program acara favorit kita, tentunya live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah bersama guru kita Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah MA Hafizahullahu Ta'ala, yang mana beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan Alhamdulillah telah terhubung bersama kami guru kita Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Barakallahu fikum. Sekarang sedang gimana? Alhamdulillah sehat Ustadz. Sekarang sedang di luar kota Ustadz ya? Iya, di desa berarti. Di desa, Masya Allah. Iya. Barakallahu fikum. Baik pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan baik. Dan tak lupa kita doakan juga Ustadz-Ustadz kita yang lainnya agar senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kedepannya dapat senantiasa memberikan faedah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami juga mengajak Anda semua untuk bergabung bersama kami, berinteraksi langsung bersama Ustadz, bertanya melalui layanan interaktif kami di 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Dan juga kami ingatkan bahwasanya kami hanya menerima pertanyaan melalui WhatsApp call. Kami tidak menerima pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Dan tak lupa kami juga menyapa rekan-rekan kami yang tergabung dalam RTVC, diantaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Baik, berikutnya sebelum masuk ke sesi tanya-jawab, kita dengarkan nasihat pembuka terlebih dahulu dari Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV, pendengar Radio Sunnah dimana teman-teman berada, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan keberkahan pada umur kita, ilmu kita yang bermanfaat, dan kita dimudahkan untuk beramal yang saleh. Dalam Sahih Bukhari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, meluapkan isi hatinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Ya Rasul, demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu. Istriku, anakku, duniaku, dan semuanya. Kecuali satu, dari diriku sendiri. Aku masih lebih suka kepada diriku daripada dirimu. Maka Nabi SAW menyatakan, La ya Umar hatta tuhibbani aktsar mimma tuhibbu li nafsik. Enggak ya Umar, belum sampai itu, belum sempurna keimananmu, kecintaanmu sampai engkau mencintai aku lebih dari kecintaanmu pada dirimu sendiri. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa anta ya Rasulullah al-an ahabbu ilayya hatta min nafsi. Kalau begitu ya Rasul, engkau lebih aku cintai sekarang daripada diriku sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-ana ya Umar. Kalau begitu sekarang ini baru ideal. Artinya, ketika orang mengaku yang paling sunnah, orang yang mengikuti sunnah, dan dia ingin bersama jalur dan rombongan ahlus sunnah, dia perlu membuktikan dengan sebuah konsekuensi, memprioritaskan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada yang lain. Ketika sebuah kebiasaan atau ajaran atau tradisi ternyata tidak sesuai dengan kebiasaan, tradisi maupun ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada saat itu kita diuji. Apakah kita akan prioritaskan sunnah
atau kita ingin egois mempertahankan kecintaan kepada keinginan pribadi. Maka ini setidaknya menjadi cuplikan konsekuensi real orang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Semoga kita menjadi orang-orang ahlus sunnah yang sejati. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan Ustaz atas nasihat pembukanya, nasihat yang sangat indah, Masya Allah. Baik pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, demikian nasihat pembuka dari Ustadz. Semoga dapat bermanfaat dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Dan kembali kami mengajak pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Baik Ustadz, untuk memulai perjumpaan pada kali ini, kita mulai dari pertanyaan melalui website Ustadz. Pertanyaan pertama dari Indraswari Ismunandar dari Jawa Tengah, Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu dalam satu kajian, kami dijelaskan tentang hukum bersalaman dengan lawan jenis. Dalam kajian tersebut dijelaskan ada dua pendapat. Pendapat pertama tidak membolehkan bersalaman dengan lawan jenis, dan lalu pendapat kedua membolehkan atas dasar kisah bahwa salah satu istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang ikut berperang dan melakukan seperti tepukan tos dengan lawan jenis. Apakah benar pendapat ini Ustaz? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Yang pertama, dalil yang menunjukkan bahwa tidak bolehnya seorang laki-laki bersalaman, berjabat tangan dengan lawan jenis, atau sebaliknya perempuan tidak boleh berjabat tangan dengan lawan jenis adalah dalil yang masyhur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika ingin dijabat tangan oleh seorang wanita yang membaiat, beliau mengatakan inni la usafihun nisa, aku tidak berjabat tangan dengan seorang perempuan. Dan hadis yang mengatakan la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairul lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Sungguh salah seorang di antara kalian ditusuk dengan besi panas atau jarum yang panas di kepalanya lebih baik atau lebih mending daripada seorang berjabat tangan menyentuh lawan yang tidak mahramnya. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa ini ada dua pendapat, kemudian riwayat yang mengatakan bahwa seorang istri ikut perang lalu melakukan tos dengan seorang sahabat, ini jauh banget. Ya, ini jauh banget dari kenyataan. Kalau seandainya para sahabiyat mengikuti pertempuran kemudian mereka turut merawat orang-orang terluka, iya. Akan tetapi gambaran tadi yang disebutkan tidak terbayang sama sekali. Dan riwayat itu juga wallahu a'lam belum pernah kita mendengar dari para ulama. Kalaupun seandainya benar, maka bisa jadi itu sebelum dilarang. Tapi wallahu alam itu tidak benar. Ya, riwayat itu perlu dijelaskan, berarti pendapatnya di mana, riwayatnya bagaimana, dan apakah itu ditafsirkan tos itu dari siapa, penafsiran siapa. Kemudian yang kedua, tidak setiap ada orang punya pendapat lain dikatakan itu adalah qaul atau itu adalah sebuah pendapat. Para ulama ketika mereka mengutarakan dan mengambil kesimpulan dari dalil ini berasal dari ketakwaan dalam menyimpulkan inti dari sebuah dalil. Adapun orang-orang yang di zaman sekarang mereka ingin mengikuti pemahaman yang belum tentu ada riwayatnya dari para ulama, kemudian dikatakan ini adalah pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga, bisa jadi itu tidak pantas untuk dijadikan sebuah pendapat atau sesuatu yang didengar, apalagi dikatakan ini adalah bagian lain dari perkataan ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada penanya di Jawa Tengah. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaannya tadi. Baik, telah terhubung bersama kami ada Ibu Nur Janis di Tangerang. Iya. Assalamualaikum, iya. Fatwa TV. Iya. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Baik Ibu, pertanyaannya. Warahmatullahi wabarakatuh.
Iya Pak. Cuman mau tanya saja, kemarin juga sudah ini sih sebetulnya, cuman masih banyak ada ganjelan, banyak ceritanya sebetulnya kalau yang mau disampaikan. Cuman satu aja saya ingin menanyakan, intinya suami mau poligami, tapi saya minta untuk dengan apa namanya, dengan alasan yang tidak jelas, saya minta dia untuk saya mau ajak dia konsultasi ke ustaz, cuman beliau bilang katanya nanti saja kalau selesai dia menikah gitu. Cuman saya jadi gimana nih caranya Pak Ustadz gitu. Terus sikap saya bagaimana untuk menghadapi suami yang kekeh ingin poligami padahal saya tidak meridoi gitu Pak Ustadz. Baik Ibu, cukup pertanyaannya? Ya, ya cukup itu aja deh. Baik, silakan Baik. Ustaz. Yang pertama, setiap hukum yang ada dalam fikih, dalam syariat, penerapannya memang berbeda-beda. Ada orang yang bisa dikatakan dia hukumnya wajib, dan ada yang lebih tepat untuk dia hukumnya sunnah. Sebagaimana larangan juga betul-betul ditekankan untuk seseorang, tetapi untuk orang lain tidak dilarang. Contohnya seperti mencium untuk orang yang berpuasa. Orang yang laki-laki yang tua izin kepada Nabi SAW boleh atau tidak mencium istrinya ketika dia sedang berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Nabi SAW izinkan dalam Sunan Abi Dawud. Kemudian ada seorang pemuda minta izin dengan kasus yang sama, ternyata Nabi SAW melarang. Kemudian contoh lain dalam masalah pernikahan. Dalam masalah pernikahan, seorang bisa memiliki level wajib ketika dia tidak mampu untuk menahan nafsunya, kemudian syahwatnya, dan dia memang sebenarnya bisa untuk menikah, maka dia harus sudah untuk menikah. Sementara ada orang yang ingin belajar dan dia tidak apa-apa untuk menunda pernikahannya, maka yang seperti ini tidak terlalu ditekan untuk menikah seperti orang pertama. Poligami tidak berbeda dengan kasus ini, wallahu a'lam. Jadi memang dalam agama dibolehkan seorang menikah lebih dari satu. Kalau kita akan mengatakan haram, salah. Kalau kita cemburu, itu benar. Tetapi kalau kecemburuan merubah hukum, salah. Sehingga tergantung bagaimana kondisi masing-masing dari laki maupun perempuan. Ketika siap untuk berpoligami, maka perlu mempertimbangkan apa yang dulu dipertimbangkan ketika menikah. Apakah hanya karena hawa nafsu saja atau karena sebuah ibadah. Untuk istri yang dipoligami, ketika kita tahu bahwa ini adalah hal yang mubah, artinya dibolehkan dalam syariat, kemudian suami ada kemungkinan untuk mampu. Dan seandainya tidak berpoligami, bisa jadi bahaya karena akan melakukan yang haram. Maka poligami merupakan solusi untuk orang yang punya kebutuhan. Nah, sehingga sekarang tinggal kira-kira apa yang akan diusulkan untuk memberi solusi yang terbaik. Kalaupun poligami, wajib untuk adil. Baik adil dalam bermalam maupun adil dalam memberi nafkah, kemudian perhatian pula, dan seterusnya. Ini yang diingatkan. Adapun seorang istri mengatakan saya tidak siap untuk dipoligami, itu pun hak. Itu pun hak dia. Kalau seandainya ingin disarankan kepada suami, itu juga bisa. Tetapi dulu istri Nabi SAW yang paling dicinta, yang paling cerdas, dan nasabnya tinggi, kemudian orangnya juga masih muda, cantik, dan satu-satunya yang gadis. Beliau juga cemburu sekali, sampai membuat makar pula. Akan tetapi ternyata poligami Nabi SAW juga sukses dan tidak membuat Aisyah radhiyallahu anha gagal dalam hidupnya. Artinya kalau seandainya masih ada jalan yang bisa ditempuh untuk misalkan suami dipastikan sudah siap atau belum poligami, maka ditanyakan. Yang kedua, kalau seandainya memang ada maslahatnya dalam poligami, sekarang diminta agar atau diingatkan agar sang suami bisa adil.
atau istilahnya tetap perhatian dan seterusnya. Adapun melarang untuk tidak poligami, kita katakan sangat dikhawatirkan nanti akhirnya justru terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Kemudian yang kedua, bisa jadi hubungan itu bukan berarti harmonis. Ya, tidak mesti ada jaminan setelah tidak poligami akhirnya cinta kemudian harmonis. Tapi yang jelas semua perlu dipertimbangkan dan diingatkan saja seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari Ibu Petanya di Tangerang. Kembali beralih ke pertanyaan dari website Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Rahmat Purwanto di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis At-tujjaru yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran illa man ittaqallaha wa barra wa shadaq. Kenapa hanya disebutkan jujur Ustadz? Kenapa bukan amanah? Sedangkan sering ada ungkapan jujur belum tentu amanah, sedangkan amanah sudah pasti jujur. Demikian pertanyaannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Itu salah antum kalau menyebutkan itu cuman jujur. Sekalipun jujur bukan cuman. Ya. Karena ada sebagian orang membedakan antara amanah dan jujur. Jujur itu di lisan, kemudian amanah di gerakan anggota badan maupun lisan juga. Tetapi ketika jujur ini disebutkan secara umum, maka maknanya adalah kesungguhan dalam beragama. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berjadilah orang yang jujur. Jujur ini hanya diartikan secara terlek saja, akan tetapi kalau diartikan apa adanya secara akhlak, maka dia termasuk orang yang gigih dalam beriman. Nah, maka termasuk dalam hadis yang tadi disebutkan, at-tujjaru yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran illa man ittaqallah. Kan ada bertakwanya. Nah, bertakwa ini penting sekali. Ya, bertakwa ini penting. Ketika seorang bertakwa kepada Allah, para ulama mengatakan takwa dan kebaikan saling melengkapi dan saling mewakili. Tetapi ketika disebutkan ketakwaan itu berarti dia lebih identik kepada meninggalkan larangan. Seorang berhati-hati dari setiap yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam jual beli. Dikatakan fujjar, orang-orang yang jualan dia akan dibangkitkan seperti orang fasik, seperti orang penjahat. Karena memang realitanya dalam praktek perdagangan dan jual beli, transaksi banyak kecurangan. Entah bersumpah dengan sumpah palsu, atau dengan cara menipu orang, atau melakukan transaksi haram, dan seterusnya. Nah, kecuali yang bertakwa kepada Allah, otomatis ketakwaan itu akan membuat dia berhati-hati dalam mengambil keuntungan, tidak merugikan orang lain, tidak menipu, dan seterusnya. Maka ini termasuk kejujuran dan lebih dari amanah juga, karena ketakwaan ini umum. Ketakwaan diartikan sebagai orang yang mengikuti sunnah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari saudara penanya di Bekasi, Jawa Barat. Kembali kami mengajak pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz. Dari saudari Nugrahani, Kota Batu, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah amalan membaca surat Al-Mulk itu harus dibaca setelah waktu Isya saja? Apakah boleh dibaca ba'da sholat maghrib atau asar? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak tidur sampai membaca itu. Disebutkan maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yanamu atau ya'wi ila firashihi hatta yaqra'a alif lam mim tanzilul kitab wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak naik ke atas kasurnya sampai beliau membaca dua surat. Yang satu alif lam mim tanzil as-sajdah, surat as-sajdah, kemudian yang kedua adalah surat al-mulk.
Nah, dalam hadis ini dipahami dan disampaikan syarahnya atau penjelasannya oleh para ulama, artinya malam hari memang dibaca, dan malam itu dimulai dari maghrib. Kalau seandainya ada orang membaca setelah sholat isya atau membacanya setelah sholat maghrib, maka ini sudah masuk waktu dan tidak apa-apa. Sebagaimana ketika ada orang witir, misalkan, witir biasanya dilakukan sebelum tidur dan bisa dilakukan setelah sholat isya. Bahkan kalau seandainya ada orang yang sholat maghrib dijamak dengan sholat isya, digabungkan ketika dia safar, maka setelah dia sholat isya yang diajukan ke waktu maghrib itu dia boleh witir. Maka wallahu alam, seandainya ada orang yang membaca surat Al-Mulk di habis sholat maghrib atau habis sholat isya, tidak apa-apa. Adapun sholat asar masih ada waktu yang agak lama untuk membaca itu. Kalaupun ada yang membaca setelah asar pun tidak apa-apa, insya Allah ada pahalanya tetap. Tapi apakah relevan dengan hadis itu? Wallahu a'lam. Memang hadis tadi mengesankan bahwa beliau membacanya sebelum tidur. Hukum asalnya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari Saudari Nugrahani, Kota Batu, Jawa Timur. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Dendi Sadewo, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, apakah jika selesai buang hajat dan yakin sudah bersih dari najis, tetapi setelah itu cuci tangan dengan sabun dengan keyakinan masih ada kuman yang dapat membatalkan apakah hal ini dapat membatalkan keyakinan sudah bersih dari najis Ustaz? Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Yang pertama, sesuatu yang yakin insya Allah tidak akan rusak dengan keraguan-raguan. Artinya kita yakin bahwa najis itu sudah hilang, maka tidak kembali ada lagi. Ketika kita ragu, jangan-jangan masih ada, lalu tiba-tiba tangan itu menjadi najis lagi, sehingga adanya kuman, adanya kuman yang ada di tangan pun tidak merubah yang suci menjadi najis. Wallahu a'lam. Sehingga kalaupun tidak ada sabun, tidak apa-apa. Dulu di zaman Nabi SAW tidak semua orang menggunakan sabun. Kalau ada orang mau buang hajat bahkan menggunakan istijmar atau batu, karena tidak ada air, akhirnya mereka menggunakan batu dalam bersuci. Para fuqaha atau ahli fikih mengatakan bahwa hasil yang dapatkan dari istijmar, bersuci dengan batu, tidak sama dengan istinja, bersuci dengan air. Sehingga ketika orang bersuci dengan batu, akan ada sisanya yang menempel, apalagi ketika orang buang hajat. Kemudian setelah dia menyisakan, dia sudah berusaha untuk membersihkan, tetapi tentunya tidak sama dengan bersuci dengan air. Lalu dia berkeringat. Otomatis bisa jadi bau itu masih ada, dan yang semacamnya. Dan para ulama mengatakan yang seperti ini dimaklumi, ditoleransi, karena memang orang tidak bakal bisa bersuci dengan batu sebersih orang bersuci dengan air. Itu saja ditoleransi oleh para ulama, apalagi hanya sekedar tidak menggunakan sabun padahal sudah bersih menggunakan air. Yang kedua, kita khawatirkan bahwa yang ditanyakan ini merupakan salah satu bentuk was-was, karena dia sudah membersihkan tadinya, sudah suci, kemudian karena kewaswasannya akhirnya dia merasa najis lagi. Dulu pernah kita sampaikan bahwa masing-masing dari kita memiliki peluang untuk dihinggapi perasaan was-was. Akan tetapi tergantung bagaimana kita bersikap. Ketika sikap kita tegas dan tidak mau kalah, insya Allah kita bisa mengatasi. Tetapi kalau kita memperturutkan was-was itu, maka dikhawatirkan kita akan diperbudak oleh perasaan was-was, dimulai dengan masalah bersuci, kemudian masalah wudhu, kemudian masalah sholat, sampai wal'iyadzubillah masalah keimanan. Maka dibuang jauh-jauh saja masalah was-was tadi atau keraguan-raguan. Kalau seandainya ingin menggunakan sabun agar kuman hilang, tidak apa-apa, karena memang berbeda masalah kuman maupun suci dari najis, termasuk menghilangkan bau dan semacamnya. Tidak apa-apa seorang setelah itu ingin menggunakan sabun lagi. Tapi kalau sampai meyakini bahwa adanya kuman berarti atau mengakibatkan najisnya belum suci, ini wallahu alam tidak benar.
Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari penanya. Dan kembali kami mengajak pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya langsung kepada Ustadz mengenai hal-hal berkaitan dengan sunnah dalam kehidupan sehari-hari dengan menghubungi layanan interaktif kami di 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Dan juga kami ingatkan bahwasanya kami hanya menerima pertanyaan melalui WhatsApp call dan kami tidak menerima pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Kembali ke pertanyaan dari website Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Eko Rusminto di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan Ustadz. Bolehkah sholat gaib sendirian tidak berjamaah Ustadz? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Jawabannya wallahu alam boleh. Salat gaib ini diperselisihkan oleh para ulama apakah salat gaib ini disyariatkan atau tidak. Karena semua yang berbeda pendapat tentang hukum salat gaib dalilnya sama, yaitu hadis tentang Najasyi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan bahwa ada seorang saudara kita meninggal di daerah Najran, yaitu Najasyi, dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara alaihi arba'a, fakabbara arba'a, beliau salat gaib dengan takbir salat jenazah 4 kali. Nah, para ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyolatkan secara gaib siapapun selain Najasyi. Maka ada kemungkinan bahwa Najasyi ini disolatkan karena memang di tempatnya tidak ada yang menyolatkan sama sekali. Beliau adalah satu-satunya orang beriman yang ada di daerah Najran waktu itu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan. Adapun orang yang sudah disolatkan kaum muslimin, maka tidak perlu lagi disolatkan. Ini seperti dianut wallahu alam oleh madhab Hanabilah. Ya, maka ketika para sahabat banyak yang meninggal di berbagai penjuru tempat, Nabi SAW tidak lagi menyolatkan gaib ketika beliau tidak hadir di wafat atau pemakaman atau pengurusan jenazah sahabat tersebut, karena memang sudah disolatkan oleh orang yang lain. Sebagian ulama mengatakan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat memerintahkan para sahabat, ayo kita sholat gaibkan An-Najasyi, maka mereka mengatakan bahwa beliau posisinya sebagai seorang waliul amr, pemerintah. Sehingga kalau pemerintah yang memiliki wewenang menganjurkan rakyatnya untuk sholat gaib, maka ini dilakukan. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Najasyi adalah orang yang memiliki jasa untuk kaum muslimin. Sehingga ketika dia meninggal lalu disolatkan, maka ini bentuk penghormatan kepada An-Najasyi. Sehingga para ulama yang memiliki pendapat seperti ini mengambil kesimpulan jika ada orang yang meninggal, kemudian dia memiliki makanah atau kedudukan di tengah kaum muslimin seperti alim atau pejabat dan semacamnya yang memiliki jasa untuk kaum muslimin, lalu pemerintah juga meminta agar disolat gaibkan, maka ini dibolehkan. Wallahu alam, seingat ana dalam madhab Syafi'iyah, mereka tidak membedakan itu. Salat gaib selama pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlepas apapun motif dan sebabnya, maka ini menjadi sunnah. Wallahu alam bissawab, sehingga kalau seandainya itu dibolehkan, maka salat gaib entah itu bersama maupun sendiri, wallahu alam dibolehkan. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari saudara Eko Rusminto di Banten. Kembali terhubung bersama kami Bapak Herman di Riau. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya Ustaz, masalah hukum membaca soal Fatihah di waktu sholat Zahar itu. Itu kita berpendapat wajib. Kemudian ketika kita pas sholat di waktu sholat wajib, kita tertinggal itu masbu. Itu bagaimana dengan Fatihah kita yang tinggal, Ustaz? Baik. Cukup Bapak pertanyaannya? Cukup.
Baik, silakan Ustaz. Terima kasih. Baik. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Baik, yang pertama. Nah, para ulama menyebutkan bahwa membaca Al-Fatihah merupakan rukun. Sehingga makmum di belakang imam yang jahriyah pun tidak dikecualikan. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, sehingga meskipun makmum di belakang imam yang jahriyah dia membaca itu. Adapun orang yang tertinggal, masbuk, maka tidak mengapa dia mengikuti imamnya karena berpindah ke rukun berikutnya untuk mutaba'atul imam. Dan ada hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu." Nah, apabila kamu datang ke salat berjamaah, maka ikutlah bersama imam. Apa yang dilakukan oleh imam itu ikuti. Yang kamu dapat, salatlah bersama imam. Yang tidak dapat, nanti diganti, disempurnakan. Sehingga ketika kita datang, dapatnya cuma 3 ayat dari surat Al-Fatihah, tidak apa-apa. Kita lanjutkan saja. Dan memang dalam hadis yang lain pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Faman adraka ar-ruku'a faqad adraka ar-rak'ah." Barang siapa yang mendapatkan satu rukuk bersama imam, dia sudah dihitung mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Otomatis bacaan tadi yang belum sempurna gugur karena berpindah untuk rukun yang lain untuk melaksanakan rukuk bersama imam dan mutaba'ah beliau. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari penanya. Baik, kembali terhubung bersama kami Bapak Soleh Haji di Bengkulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa Waalaikumsalam TV. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Baik, ini saya Ibu Saleh Haji. Baik, maaf Ibu. Ibu Ya, Soleh mau Haji. bertanya gini, Baik, pertanyaannya Bu. saya mau bertanya masalah mahram. Kan ada seperti gini, mahram itu kan definisinya tidak boleh dinikahi. Ya. Ya. Nah, artinya kalau ipar itu kan ketika menjadi ipar itu kan artinya mahram karena kan tidak boleh dinikahi. Nah, Ya. kaitannya dengan safar, kan katanya kalau safar kita dengan mahram. Artinya boleh dong kita safar dengan mahram tersebut, dengan ipar tersebut. Tapi bertiga, jadi misalnya suami istri dengan ipar satu gitu. Artinya boleh dong saya bepergian, misalnya saya perempuan dengan ipar saya yang lelaki tapi didampingi dengan istrinya ketika saya umroh atau haji. Baik. Jadi di sini saya mempertanyakan mahram, definisi bahwa itu tidak boleh dinikahi, artinya kan ipar, pada saat ipar itu tidak boleh dinikahi, artinya mahram dengan bepergian itu boleh gitu, dengan bertiga itu gitu. Ketika Baik. saya umroh atau haji dengan bertiga itu apakah boleh gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, silakan Ustaz. Ini dibahas secara detail oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Jami'ul Ulum Al-Hikam ketika membahas tentang masalah mahram. Beliau mengatakan bahwa mahram yang berarti tidak boleh menikah ini ada 2. Yang pertama, orang yang menjadi mahram secara individu. Dia dijadikan mahram alias tidak boleh dinikahi dengan kondisi individu. Contohnya ibu. Ibu 1 orang, selamanya tidak bakal boleh dinikahi. Mertua 1 orang, selamanya tidak bakal dinikahi. Adik perempuan, keponakan, kemudian menantu, dan seterusnya. Ini merupakan 1 orang mahram yang haram dinikahi selama-lamanya dan posisi mereka tunggal. Nah, yang model kedua adalah orang yang tidak boleh dinikahi bukan karena dia sendiri, tetapi karena dia berdua. Maksudnya, kalau dia sendirian jadi boleh. Nah, contohnya yang tadi disebutkan, ipar. Contohnya ada seorang laki-laki, dia menikah dengan seorang wanita. Ketika dia sudah menikah dengan, misalkan namanya Fatimah, lalu Fatimah ini punya adik namanya Aisyah.
maka Aisyah tidak boleh nikahi. Kenapa? Karena Fatimah sudah menjadi istri tadi. Nggak boleh menggabung antara dua orang sekaligus. Otomatis, ya Aisyah ini menjadi mahram dari sisi tidak boleh dinikahi. Itu saja. Apakah berarti dia boleh berkhalwat menyendiri dengan si suaminya Fatimah, kakaknya itu? Atau dia boleh safar bareng? Atau dia boleh salaman, buka hijab seperti Fatimah? Fatimah kan istrinya. Misalkan tanya, ibu dengan suami. Ibu boleh buka jilbab di depan suami. Apakah boleh adik ibu yang perempuan buka jilbab di depan suami? Dia tidak boleh nikah dengan suami ibu. Tetapi dia tidak boleh untuk membuka hijabnya, salaman, duduk bercanda, atau bersafar sama dengan iparnya. Bahkan Nabi SAW secara tegas mengatakan, iyyakum wad-dukhula 'alan nisa. Jangan sekali-kali kalian ini bermudah-mudah masuk menemui ipar perempuan. Nah, Nabi SAW ditanya, ara'aital hamu? Ya Rasulullah, pendapat antum tentang ipar? Nabi SAW mengatakan, alhamu al-maut. Ya, seorang ipar adalah kematian. Maksudnya, kalau orang berdekatan dengan lawan jenis, akan dicurigai orang lain. Tetapi karena ini ipar, orang tidak lagi curiga. Padahal sebenarnya bukan orang yang mahram dari sisi seperti nasab, orang yang boleh salaman, orang yang boleh bercanda, dan seterusnya. Nah, sehingga mahram yang tadi dimaksudkan adalah tidak boleh menikah. Dan kenapa tidak boleh menikah? Karena memang kakaknya atau adiknya yang perempuan sudah menjadi istri. Tapi kalau kakaknya dicerai, maka yang tadi langsung boleh. Langsung boleh. Karena hukum asalnya dia bukan mahram. Menjadi tidak boleh dinikah karena ada kakaknya. Dan dilarang itu karena dua, tidak boleh menggabungkan dua adik kakak dalam sebuah akad pernikahan. Tapi kalau untuk salaman, untuk buka hijab nggak boleh, otomatis safar pun nggak boleh. Ya, safar pun harus masing-masing memiliki mahram yang artinya tidak boleh nikah karena memang itu tadi sendirian itu. Kalau tidak boleh menikahnya karena ada faktor lain, karena mengumpulkan dua orang, ini beda lagi. Dan itu tidak mesti semua hukum mahramiyah berlaku. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari Ibu Soleh Haji di Bengkulu. Kembali ke pertanyaan dari website Ustadz. Berikutnya pertanyaan dari Abdurrahim di Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ketika makan udang, Ana seringkali membuang kulitnya karena Ana tidak bisa makan kulit udang. Apakah hal ini termasuk mubadzir Ustadz? Dan apakah mubadzir itu berbeda tiap orang tergantung selera makannya? Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Wallahu alam, ini bukan hanya masalah selera, tetapi bisa jadi ya kulit udang bukan termasuk bagian dagingnya. Artinya kadang orang tidak suka, tetapi yang tidak dia sukai juga tidak masalah seandainya ditinggalkan karena memang tidak dikatakan dia membuang sesuatu yang bermakna, berharga, dan seterusnya. Seperti juga ada orang yang makan buah, dia bisa makan sama kulitnya. Kemudian ada orang lain dia nggak bisa. Maka ketika dia buang kulitnya maka tidak masalah. Seperti itu. Dan wallahu alam, ini tidak dikatakan mubadzir selama memang yang dia buang bukan sesuatu yang berharga. Seperti itu. Akan tapi jika seandainya ada orang mengatakan saya tidak bisa makan semuanya, saya hanya bisa makan sedikit aja, sisanya dibuang, ini mubadzir namanya. Kalau memang tidak bisa seperti itu, sudah cari makanan yang kira-kira bisa dia habiskan tanpa membuang. Tapi kalau hanya sekadar kulit, wallahu alam tidak mengapa insyaallah. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari saudara penanya. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz dari saudari Lilis di Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ustadz, Ana mau minta solusi.
Ada ikhwan dulunya satu pekerjaan dengan ana, dan ikhwan ini dulu pernah berniat mau nikahi ana, dan qadarullah karena kendala biaya jadi gagal. Dan sampai saat ini sudah kurang lebih 1 tahun belum juga ada kepastian. Di saat ana bertanya tentang kejelasan untuk menikahi, dia selalu bilang sabar, biayanya belum terkumpul. Dan ana juga pernah mencoba ta'aruf dengan yang lain, tapi qadarullah gagal lagi Ustaz. Apakah ana harus bersabar nunggu teman ana ini Ustaz? Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tunkahul bikru hatta tusta'dzan wa la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar wa la tunkahul bikru hatta tusta'dzan. Seorang wanita yang janda tidak boleh dinikahkan paksa sampai dia dimintai pendapat. Sementara seorang wanita yang masih gadis tidak boleh dinikahkan paksa kecuali dengan dimintakan izin. Qalu ya Rasulullah kaifa idnuha? Ya Rasul, bagaimana izinnya? Qala an taskut. Dia diam, ditawari, maka itu menunjukkan bahwa dia tidak keberatan atau mengizinkan. Sehingga kalau ada orang yang memiliki pertimbangan, maka semua kembali kepada dia. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika ada orang yang tidak memberikan kepastian, kenapa harus ditunggu? Tadi kita sebutkan bahwa pilihannya pada Anda. Kalau seandainya Anda menginginkan untuk ditunggu, itu urusan Anda. Tetapi kalau seandainya tidak ditunggu, tidak apa-apa. Atau Anda juga mengatakan bahwa tidak ada kepastian. Dan memang pernyataan yang antum sebutkan dalam pertanyaan itu tidak menunjukkan bahwa si laki-laki telah berkhitbah. Larangan untuk tidak boleh menerima pinangan orang lain itu kalau orang yang pertama sudah berkhitbah atau meminang. Kalau sudah ada orang meminang, melamar, maka seorang wanita apabila sudah menerima lamaran, tidak boleh menerima lamaran orang lain. Itu ada hadisnya, Nabi SAW menyatakan, wala yakhtubu ala khitbati akhihi. Tidak boleh salah seorang muslim melangkahi lamaran saudaranya yang sama-sama muslim. Begitu. Adapun belum meminang, maka tidak apa-apa. Ya, kalau seandainya belum meminang, maka akan berproses dengan orang lain, tidak apa-apa, sah-sah aja. Kalau seandainya orang tidak memberikan kepastian, kenapa harus ditunggu? Tinggal proses dengan orang lain. Kalau ternyata proses dengan orang lain belum berhasil, bukan berarti wajib untuk kembali kepada orang pertama. Ya, kalau orang pertama akhirnya menunjukkan kepastian, alhamdulillah. Kalau seandainya tidak, maka kesempatan untuk meminta atau memproses dengan orang lain boleh, tidak masalah seperti itu. Mudah-mudahan Allah kasih kelancaran, kemudahan, dan jodoh yang tepat, dan sama-sama bisa merajut ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari saudari Lilis di Medan, Sumatera Utara. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz dari saudara Zulfikar di Kota Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini saya melihat konten memasak di mana sang kreator yang seorang penjual kue membuat orderan kue berdesain nyeleneh berbentuk maustad, pup atau kotoran dan dinamakan pup cake. Dalam kolom komentar saya menemukan seseorang yang berkomentar kue tersebut haram dimakan dikarenakan nama dan tampilan yang menjijikkan. Apakah benar demikian Ustadz? Dan karena setahu saya, makanan menjijikkan yang haram itu adalah yang menjijikkan secara tampilan dan zatnya, seperti ulat, cacing, atau bekicot. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Yang pertama, tidak pantas seorang merendahkan makanan. Nabi SAW pernah ditanya oleh Nabi SAW, diberi sifat beliau tidak pernah mencela makanan sama sekali. Ma sabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu ishtahahu akal wa illa taraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selera beliau makan, tidak beliau tinggalkan tapi tidak mencela. Adapun menyamakan makanan sampai memberikan hidangan dalam bentuk seperti itu, ini tidak pantas. Dan ini adalah langkah tidak bijak sama sekali, hanya ingin terkenal, viral dan semacamnya, padahal ini tidak terbayang untuk orang-orang zaman dulu. Sehingga yang seperti ini tidak pantas untuk dilakukan. Adapun masalah makanan atau mustaqdzar yang jijik atau menjijikkan, disebutkan oleh para fuqaha, artinya adalah yang memang diharamkan Allah. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, sifat Nabi SAW,
wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang kotor, yang najis. Itu maksudnya seperti itu, bukan yang tampilannya menjijikkan tapi sebenarnya halal. Buktinya tidak semua yang jijik itu dilarang dan tidak diboleh untuk dimakan. Contohnya adalah dhab. Dhab ini hewan yang memang bentuknya hampir sama dengan kadal, akan tetapi dia memang hidupnya di padang pasir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disiapkan makanan panggang daging dhab, beliau hampir makan. Beliau hampir makan, bahkan tangannya sudah dijulurkan. Lalu beberapa sahabiat mengatakan, akhbirna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bima yakul. Beritahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang akan beliau makan. Maka mereka mengatakan, innahu dhab ya Rasulullah. Itu adalah dhab. Maka Nabi SAW nggak jadi. Waktu itu ada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kemudian ambil. Lalu bertanya, aharamun huwa ya Rasulullah? Apakah dhab ini haram? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la, walakinnahu lam yakun bi ardi qaumi faajiduni a'afuhu. Itu bukan makanan kebiasaan bangsaku, maka aku tidak tertarik. Nggak jadi makan. Tetapi akhirnya fajtarartuhu, kata Khalid. Aku makan dan aku cabik dengan mulutku. Ternyata boleh-boleh saja. Nabi SAW melihat dan tidak melarang. Artinya kalaupun jijik tetapi itu halal, wallahu alam, itu tidak menjadi hal yang haram. Wallahu alam bissawab. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari saudara Zulfikar di Bekasi, Jawa Barat. Tapi Ustaz, alhamdulillah pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir sekaligus menjadi pertanyaan penutup pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Semoga pada lain kesempatan kita dapat kembali menyapa pemirsa dan penyimak Fatwa TV insyaallah. Ya, demikianlah para pemirsa dimanapun Anda berada, berakhir sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf bagi Anda yang belum sempat kami bacakan pertanyaannya. Namun, Anda dapat terus mengikuti live interaktif ini mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian bagi Anda yang ingin mengupdate pertanyaan, Anda dapat mengunjungi website www.dewanfatwa.com. Tanya jawab. Dan kami juga mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami, berta'awun dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Baik, akhirnya semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami.